Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Rawahu Bukhari. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Mari sama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT dalam arti takwa yang sebenarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dengan semampu kita dan menjauhi segala larangannya. Karena hadirin, dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan, kesempitan, dan kesusahan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, alias rezeki nomplok kata orang Betawi. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Setiap pemeluk suatu agama menyangka bahwa agama mereka lah yang benar, menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas petunjuk jalan yang lurus, menyangka bahwa mereka lah yang akan selamat dan masuk surga, dan mereka berusaha menyebarkan agamanya kepada pemeluk agama lain agar orang lain pindah agama. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Hadirin, kenapa Islam yang Allah pilih tidak Allah katakan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu? Kenapa Islam yang Allah pilih, hadirin? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan dan disyariatkan oleh Allah untuk semua manusia. Kenapa Islam yang Allah pilih? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh semua para rasul, dari rasul yang pertama hingga terakhir datang dengan membawa agama Islam. Hadirin, Nabi Musa alaihi salam bukan pembawa agama Yahudi, dan Nabi Isa alaihi salam bukan pembawa agama Nasrani. Kedua agama itu adalah bukan agama dari Allah, tapi agama batil yang menyesatkan, yang dihubungkan kepada kedua nabi tersebut oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Hadirin, kenapa Islam yang Allah pilih?
Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi, diakui, dan disahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Selain Islam tidak pernah diridhoi, diakui, disahkan oleh Allah. Bahkan selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman masih dalam surat Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa may yamtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari agama itu, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jelas hadirin, selain agama Islam tidak diridhoi dan tidak diterima oleh Allah SWT. Bahkan wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin, bisa kita bayangkan kalau orang-orang selain Islam nanti di akhirat termasuk orang yang merugi, kira-kira mereka bahagia apa celaka? Pasti celaka. Kalau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kira-kira mereka masuk surga atau masuk neraka? Pasti mereka akan masuk neraka, hadirin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Apa kata Allah? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah, mereka akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kata Allah, bukan kata saya, hadirin. Surat Al-Baqarah ayat 6. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik, mereka akan terancam masuk api neraka selama-lamanya di neraka, hadirin. Kecuali kalau mereka masuk Islam, mereka selamat dari api neraka. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah datang ke majlis taklim orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syarul Yahud, aslimu taslamu. Wahai orang-orang Yahudi, masuklah kamu agama Islam, niscaya kamu selamat dari api neraka. Syarat, hadirin, orang-orang kafir kalau ingin selamat dari api neraka, kalau ingin masuk surga, harus masuk Islam. Rasul bersabda, man dakhalal Islam dakhalal jannah. Siapa yang masuk Islam, dia akan masuk surga, hadirin. Syarat kalau masuk Islam. Bahkan kalau ada orang kafir masuk Islam, semua kesalahannya dihapus, semua dosanya dihapus, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 65. Apa kata Allah? Walau anna ahlal kitabi aman wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wa adkhalnahum jannatin na'im. Dan jikalau sekiranya ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, dan beriman pada Al-Quran, dan mereka takwa, taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, niscaya kami akan hapuskan kesalahan mereka dan kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Syarat, hadirin, syaratnya masuk Islam. Orang kafir semua kesalahannya dihapus dan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, hadirin. Oleh karena itu, hadirin, ajak tetangga kita, ajak teman kerja kita masuk Islam. Ajak masuk Islam. Bukan kita benci, tapi kita sayang, kita kasihan dengan mereka. Ngajak, bukannya karena benci. Ajak, tapi nggak boleh maksa, hadirin. Nggak boleh maksa.
Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Ajak boleh, tapi nggak boleh maksa. Karena sudah jelas agama yang benar hanyalah Islam. Tapi aneh hadirin, di zaman sekarang ada orang Islam berkeyakinan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, dan semua agama masuk surga. Hadirin, kalau semua agama baik benar masuk surga, ngapain kita sholat capek-capek? Ngapain puasa Ramadan sebulan penuh capek? Kalau semua agama baik benar masuk surga. Kalau semua baik, agama baik benar masuk surga, kenapa kita dilarang menjadikan orang pemimpin, orang kafir sebagai pemimpin? Kalau semua agama sama baik benar, kenapa kita dilarang nikah beda agama? Kalau semua agama sama benar masuk surga, kenapa Allah ciptakan neraka? Bakal siapa neraka, hadirin? Kalau semua agama sama baik benar masuk surga, kenapa kita dilarang untuk merayakan tahun baru Masehi 1 Januari? Dilarang tasabuh. Rasul bersabda, man tasabaha minhum, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum dan dia termasuk golongannya. Nggak boleh hadirin 1 Januari. Malam 1 Januari itu adalah acara orang-orang kafir. Kenapa kita yang repot, yang sibuk beli petasan untuk dibakar, tiup trompet? Ini tasabuh menyerupai orang-orang kafir, dilarang, haram, nggak boleh. Kalau semua agama baik benar, kenapa kita dilarang untuk merayakan, meramaikan tahun baru 1 Masehi? Kalau semua agama baik benar, kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, yang artinya selamat atas kelahiran Yesus sebagai Tuhan anak? Berarti kalau bapak-bapak mengucapkan selamat Natal, berarti ridho menyetujui Yesus sebagai Tuhan anak. Padahal Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak akan diperanakan. Maka hadirin, orang yang mengucapkan selamat Natal, selamat atas kelahiran Yesus sebagai Tuhan anak, ini yang bikin murka. Allah marah kalau dibilang Allah punya anak. Marah. Bahkan dicap kafir orang yang mengatakan Allah punya anak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah? Laqad kafarul ladzina kafaru innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah, dia adalah Al-Masih putra Maryam. Dan di ayat 73-nya masih Al-Maidah, Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah salah satu dari yang 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Kafir dicap kalau mengucapkan selamat Natal. Haram kalau dia meyakini ada Allah selain Allah, dengan adalah Yesus sebagai Tuhan Anak. Jadi Allah marah. Saking marahnya Allah, langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena kaget dibilang Allah punya anak, hadirin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 90 dan 91 yang artinya hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Surat Maryam ayat 90 dan 91. Oleh karena hadirin, jaga keislaman kita, jangan sampai kita murtad keluar dari agama Islam. Karena Allah mengancam orang Islam yang pindah agama kalau mati. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi, wa may yartadin minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika sabunarhum biha khalidun.
yang artinya barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agama Islam, dan dia mati dalam keadaan kafir, mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi hadirin, kalau ada orang Islam murtad pindah agama dan dia mati, nanti akan masuk neraka selama-lamanya. Oleh karena itu hadirin, sekali lagi jaga keislaman kita, jangan sampai murtad, karena yang masuk surga hanya orang Islam saja. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun, yang artinya sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa orang muslim. Jadi yang akan masuk surga adalah orang muslim, orang Islam. Orang Islamnya bagaimana? Mereka yang beriman dan beramal soleh yang masuk surga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Fastabiqul khairat, aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al Muhajirin yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Sekali lagi khatib mengajak kita bersama, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, marilah kita berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa kepadanya, yang mendirikan sholat, zakat, infak, sedekah, dan tunduk pada aturannya, hukumnya. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa ala fadil hisab. Allahumma ighfir lana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.